Pernahkah kamu merasa seperti hantu di kehidupan seseorang? Kamu sudah pergi, sudah menghilang, tapi entah kenapa kamu yakin dia masih memikirkanmu. Mungkin di tengah malam ketika semuanya sunyi. Mungkin saat dia melihat tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi bersama. Tapi ini bukan tentang sihir. Ini bukan tentang mantra cinta atau hal-hal mistis. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih kuat, sesuatu yang sudah diajarkan oleh para filsuf Stoik ribuan tahun yang lalu. Sesuatu yang bisa membuat seseorang tidak bisa berhenti memikirkanmu tanpa kamu harus mengirim pesan, tanpa kamu harus muncul di depan mereka, tanpa kamu harus melakukan apapun. Dan hari ini, aku akan membongkar rahasia itu untukmu. Bayangkan ini. Seseorang yang pernah sangat dekat denganmu. Mungkin mantan kekasih. Mungkin sahabat yang menjauh. Sekarang mereka menjalani hidup mereka, atau setidaknya mereka mencoba. Tapi ada sesuatu yang mengganggu mereka. Seperti ada bayangan yang terus mengikuti. Seperti ada bisikan di telinga mereka setiap kali mereka mencoba melupakan. Dan bayangan itu adalah kamu. Bukan karena kamu menghantui mereka secara harfiah, tapi karena ada sesuatu tentang caramu bereaksi, caramu menghilang, caramu berdamai dengan kehilangan yang membuat mereka tidak bisa tenang. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik terbesar, pernah menulis sesuatu yang mengubah segalanya. Dia berkata bahwa kekuatan sejati bukan datang dari kemampuan untuk mengendalikan orang lain, tapi dari kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Dan inilah yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Ketika kamu kehilangan seseorang, instingmu mungkin berteriak untuk mengejar mereka, untuk menjelaskan, untuk memohon, untuk membuktikan nilai dirimu. Tapi justru disitulah kamu kehilangan kekuatanmu. Sekarang dengarkan baik-baik karena ini akan mengubah cara kamu melihat setiap hubungan yang pernah kamu miliki. Ada satu kalimat Stoik yang begitu sederhana tapi begitu menghancurkan secara psikologis. Kalimat ini seperti virus yang akan bersarang di pikiran seseorang dan tidak akan pernah pergi. Kalimat ini bukan sesuatu yang kamu katakan kepada mereka secara langsung. Ini adalah sesuatu yang kamu tunjukkan melalui tindakanmu, melalui keheninganmu, melalui cara kamu menghilang dari kehidupan mereka dengan begitu elegan sehingga mereka tidak punya pilihan selain terus memikirkanmu. Epictetus, seorang budak yang kemudian menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah, mengajarkan sesuatu yang radikal. Dia berkata bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri dan respons kita terhadap peristiwa. Segalanya di luar itu berada di luar kendali kita. Orang lain, pendapat mereka, perasaan mereka, keputusan mereka, semua itu bukan milikmu untuk dikendalikan. Dan inilah paradoksnya yang indah. Ketika kamu benar-benar melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan bagaimana seseorang memandangmu, ketika kamu benar-benar berdamai dengan kemungkinan bahwa mereka mungkin tidak peduli lagi, justru disitulah kamu menjadi tidak terlupakan. Pikirkanlah seperti ini. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang yang paling desperately mencari perhatian adalah orang-orang yang paling mudah dilupakan? Mereka yang terus mengirim pesan, yang terus muncul di sosial media orang lain, yang terus mencoba membuktikan sesuatu. Mereka seperti iklan yang terlalu sering muncul sampai kamu bosan dan mengabaikannya. Tapi kemudian ada orang-orang yang menghilang dengan tenang. Mereka tidak membuat drama. Mereka tidak menulis status panjang tentang bagaimana mereka terluka. Mereka tidak mencoba membuat orang lain merasa bersalah. Mereka hanya pergi. Dan keheningan itu lebih keras daripada 1000 teriakan. Inilah yang terjadi di dalam pikiran seseorang ketika kamu menerapkan prinsip Stoik ini. Pada awalnya, mereka mungkin merasa lega. Akhirnya, drama berakhir. Akhirnya, mereka tidak harus menghadapi konflik lagi. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Mungkin seminggu kemudian. Mungkin sebulan kemudian. Mereka menyadari bahwa kamu benar-benar pergi. Bukan pergi sambil sesekali mengintip media sosial mereka. Bukan pergi sambil masih berharap mereka akan merindukanmu. Tapi benar-benar pergi. Kamu sudah melepaskan. Kamu sudah berdamai. Kamu sudah melanjutkan. Dan disinilah psikologi manusia menjadi menarik.
Kita selalu menginginkan apa yang tidak bisa kita miliki. Kita selalu penasaran dengan apa yang hilang. Ketika seseorang masih ada di sekitar kita, masih bisa diakses, masih bisa diprediksi, mereka menjadi seperti furnitur di rumah kita. Kita tahu mereka ada di sana. Kita tidak perlu memikirkan mereka. Tapi ketika mereka benar-benar menghilang, ketika tidak ada jejak, tidak ada drama, tidak ada upaya untuk kembali, pikiran mulai bertanya-tanya. Apa yang berubah? Mengapa mereka bisa move on begitu cepat? Apakah mereka tidak pernah benar-benar peduli? Atau apakah mereka menemukan sesuatu yang lebih baik? Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations-nya bahwa kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Dan inilah senjata psikologis yang paling kuat. Ketika kamu menghilang tanpa penjelasan yang memuaskan, ketika kamu tidak memberikan klosure yang mereka harapkan, kamu membiarkan imajinasi mereka mengisi kekosongan itu. Dan imajinasi selalu lebih buruk daripada kenyataan. Mereka akan membayangkan kamu bahagia tanpa mereka. Mereka akan membayangkan kamu menemukan seseorang yang lebih baik. Mereka akan membayangkan kamu tertawa dan menikmati hidup sementara mereka masih stuck di tempat yang sama. Sekarang, ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang membuat seseorang menderita. Filosofi Stoik bukan tentang manipulasi atau permainan pikiran. Ini tentang membebaskan dirimu sendiri dari penjara emosional yang kamu bangun sendiri ketika kamu terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Tapi efek sampingnya, efek yang hampir ajaib, adalah bahwa ketika kamu benar-benar tidak peduli lagi, ketika kamu benar-benar fokus pada pertumbuhan dan kebahagiaanmu sendiri, orang-orang yang pernah meninggalkanmu mulai memperhatikan. Seneca, filsuf Stoik lainnya yang tulisannya masih dibaca sampai hari ini, berbicara tentang konsep amor fati, cinta terhadap takdir. Dia mengajarkan bahwa kita harus tidak hanya menerima apa yang terjadi pada kita, tapi mencintainya, merangkulnya, menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Bayangkan seseorang meninggalkanmu. Bayangkan seseorang menyakitimu. Respons normal adalah marah, sedih, merasa tidak cukup baik. Tapi respons stoik adalah berbeda. Respons stoik adalah melihat situasi itu dan berkata, "Terima kasih. Terima kasih telah menunjukkan padaku siapa yang tidak layak berada di perjalananku." Dan ketika kamu benar-benar merasa seperti itu, bukan hanya berpura-pura, bukan hanya posting quote inspiratif di media sosial tapi masih menangis di malam hari, tapi benar-benar merasa bersyukur atas kehilangan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Energimu berubah. Auramu berubah. Cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, cara kamu memandang dunia, semuanya berubah. Dan orang-orang merasakannya, terutama orang yang meninggalkanmu. Mereka merasakannya seperti gelombang kejut. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana mantan yang paling sulit dilupakan adalah mereka yang tidak pernah memohon kembali? Mereka yang tidak pernah menulis pesan panjang di tengah malam? Mereka yang tidak pernah mencoba menjelaskan mengapa hubungan itu seharusnya berhasil? Mereka hanya pergi dengan kepala tegak dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dan meskipun pada saat itu rasanya seperti mereka tidak peduli, seiring waktu berlalu, kamu menyadari bahwa mereka peduli cukup untuk tidak menjadikan diri mereka sendiri kecil. Ini adalah kalimat stoik yang akan membuat seseorang terus memikirkanmu. Bukan kalimat yang kamu ucapkan dengan kata-kata, tapi kalimat yang kamu ucapkan dengan kehidupanmu. Aku tidak membutuhkanmu untuk bahagia. Aku tidak membutuhkan persetujuanmu. Aku tidak membutuhkan klosure darimu. Aku sudah lengkap sendiri, dan aku akan terus tumbuh dengan atau tanpa kehadiranmu. Ketika seseorang merasakan itu darimu, bukan melalui kata-kata tapi melalui tindakan, melalui keheningan, melalui ketidakpedulianmu yang tulus, itu menghancurkan semua narasi yang mereka bangun tentangmu. Karena lihat, ketika seseorang meninggalkanmu, mereka biasanya membangun cerita di kepala mereka. Cerita di mana mereka adalah pahlawan dan kamu adalah karakter sampingan yang akan kesulitan tanpa mereka. Mereka membayangkan kamu akan terpuruk. Mereka membayangkan kamu akan merindukan mereka selamanya. Dan ketika tidak satu pun dari itu terjadi, ketika kamu malah berkembang,
Ketika kamu malah menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih bahagia, seluruh cerita itu runtuh. Dan mereka dipaksa untuk menghadapi kemungkinan yang menakutkan bahwa mungkin mereka membuat kesalahan. Epictetus mengajarkan murid-muridnya tentang dikotomi kontrol. Beberapa hal ada dalam kendali kita, dan beberapa hal tidak. Apa yang dalam kendali kita? Pikiran kita, tindakan kita, nilai-nilai kita, bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Apa yang tidak dalam kendali kita? Perasaan orang lain, keputusan orang lain, masa lalu, dan sebagian besar masa depan. Ketika kamu benar-benar menginternalisasi ini, kamu berhenti membuang energi pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu berhenti mencoba mengubah pikiran seseorang tentangmu. Dan inilah ironi yang indah. Ketika kamu berhenti mencoba, ketika kamu benar-benar melepaskan hasil, ketika kamu fokus hanya pada apa yang ada dalam kendalimu yaitu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, orang-orang mulai tertarik kembali kepadamu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu untuk menarik mereka, tapi karena tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang lengkap sendiri. Tidak ada yang lebih magnetis daripada seseorang yang tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa berharga. Sekarang ini adalah bagian yang sulit karena aku tidak ingin kamu salah paham. Ini bukan strategi untuk mendapatkan seseorang kembali. Jika itu motivasimu, kamu sudah kalah sebelum kamu mulai. Karena kamu masih membuat kebahagiaan dan nilai dirimu bergantung pada respons orang lain. Filosofi Stoik adalah tentang pembebasan internal. Ini tentang sampai pada titik di mana kamu benar-benar tidak peduli apakah mereka kembali atau tidak. Kamu baik-baik saja dengan kedua kemungkinan itu. Seneca menulis kepada temannya tentang konsep memento mori, ingatan akan kematian. Dia mengatakan kita harus ingat bahwa kita semua akan mati suatu hari nanti, dan kesadaran ini seharusnya membebaskan kita. Karena jika kamu benar-benar memahami bahwa hidupmu terbatas, bahwa kamu hanya punya jumlah waktu tertentu di planet ini, apakah kamu benar-benar ingin menghabiskan itu mengejar orang yang tidak menginginkanmu? Apakah kamu benar-benar ingin menghabiskan energi emosionalmu yang berharga pada seseorang yang sudah menunjukkan padamu bahwa mereka tidak menghargaimu? Ketika kamu mulai melihat waktu sebagai sumber daya yang paling berharga yang kamu miliki, semuanya berubah. Kamu berhenti memberi waktu kepada orang yang tidak layak. Kamu berhenti menginvestasikan energi pada situasi yang tidak melayanimu. Kamu menjadi sangat selektif tentang apa dan siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam ruangmu. Dan ironisnya, selektivitas ini, standar tinggi ini, penghormatan diri ini, membuat kamu menjadi 10 kali lebih menarik bagi semua orang. Ketika seseorang meninggalkanmu, kamu akan merasa sakit. Kamu akan merasa marah. Kamu akan merasa bingung. Semua itu valid. Tapi apa yang kamu lakukan dengan perasaan itu menentukan siapa kamu. Kamu bisa membiarkannya menenggelamkanmu, atau kamu bisa menggunakannya sebagai bahan bakar untuk transformasi. Kamu bisa melihat rasa sakit itu dan berkata, "Oke, ini menyakitkan. Tapi aku tidak akan mati karena ini. Dan aku tidak akan membiarkan ini menghentikan pertumbuhanku." Marcus Aurelius berkata bahwa halangan untuk tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalannya menjadi jalannya. Ini adalah inti dari pemikiran Stoik. Setiap tantangan adalah kesempatan. Setiap kehilangan adalah ruang untuk sesuatu yang baru. Setiap penolakan adalah pengalihan menuju sesuatu yang lebih baik. Tapi kamu harus memilih untuk melihatnya seperti itu. Dan inilah yang terjadi ketika kamu membuat pilihan itu. Ketika kamu memutuskan bahwa kamu tidak akan menjadi orang yang hancur karena seseorang pergi. Ketika kamu memutuskan bahwa kamu akan menggunakan rasa sakit ini sebagai katalis untuk menjadi versi yang lebih kuat, lebih bijaksana dari dirimu. Energimu berubah. Dan orang-orang merasakannya, terutama orang yang meninggalkanmu, mereka mulai mendengar cerita tentangmu. Mungkin dari teman bersama. Mungkin mereka melihat sesuatu di media sosialmu. Mereka melihat kamu di game. Mereka melihat kamu dengan teman-teman baru. Mereka melihat kamu tersenyum, tertawa, hidup. Dan itu membingungkan mereka. Karena itu tidak cocok dengan narasi yang mereka bangun.
Kamu seharusnya terpuruk. Kamu seharusnya kesulitan tanpa mereka. Tapi kamu tidak. Dan disinilah pikiran mereka mulai bermain trik pada mereka. Mereka mulai mempertanyakan keputusan mereka. Mereka mulai mengidealkan apa yang kalian miliki. Mereka mulai lupa tentang hal-hal buruk dan hanya mengingat hal-hal baik. Mereka mulai membandingkan setiap orang baru yang mereka temui denganmu. Dan tidak ada yang mengukur karena kamu sekarang menjadi standar. Tapi inilah yang indah. Pada saat ini terjadi, kamu sudah tidak peduli lagi. Kamu sudah sangat fokus pada kehidupanmu sendiri, pada pertumbuhanmu sendiri, pada kebahagiaanmu sendiri sehingga apakah mereka memikirkanmu atau tidak menjadi tidak relevan. Kamu sudah sampai pada titik di mana kamu benar-benar bebas dari kebutuhan untuk diingat oleh mereka. Dan kebebasan itu, ironisnya, adalah yang memastikan mereka tidak akan pernah melupakanmu. Jadi kalimat stoik yang membuat seseorang terus memikirkanmu bukan kalimat yang kamu katakan dengan keras. Itu adalah kalimat yang kamu hidupi setiap hari melalui tindakanmu. Ketika seseorang merasakan itu darimu, tidak melalui kata-kata tapi melalui keheninganmu yang tenang, melalui pertumbuhanmu yang tidak bisa dihentikan, melalui kebahagiaanmu yang tidak bergantung pada mereka, itu menghancurkan setiap pertahanan yang mereka bangun. Mereka akan berbaring di malam hari bertanya-tanya tentangmu. Mereka akan menggulir kembali percakapan lama mencari petunjuk. Mereka akan membandingkan setiap orang baru denganmu dan menemukan mereka kurang. Dan mereka akan menyadari, terlambat, bahwa mereka melepaskan sesuatu yang langka. Tapi pada saat itu, kamu sudah jauh. Bukan secara fisik tapi secara emosional. Kamu sudah menemukan kedamaianmu. Kamu sudah membangun kehidupan yang kamu cintai. Kamu sudah menjadi orang yang kamu dimaksudkan untuk menjadi. Dan apakah mereka adalah bagian dari kehidupan baru itu atau tidak menjadi pilihan mereka untuk membuat? Ini adalah kekuatan sejati dari filosofi Stoik. Ini membebaskanmu dari penjara kebutuhan persetujuan. Ini membebaskanmu dari penderitaan berkeinginan apa yang tidak bisa kamu miliki. Ini mengajarkanmu bahwa kebahagiaanmu, nilaimu, masa depanmu, semuanya ada di tanganmu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa memberimu atau mengambilnya. Dan ketika kamu benar-benar hidup dari tempat itu, kamu menjadi tidak terlupakan.